Polisi telah menangkap total 8 orang pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. 4 orang diantaranya merupakan dalang dari penculikan dan pembunuhan Ilham. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta terus diusut polisi. Polisi menangkap 4 otak penculikan dan pembunuhan. Aksi penangkapan dilakukan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 3 orang. Tak lama berselang, polisi kembali membekuk 1 tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Melalui rilis tertulis, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim bilang, 4 pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB tanggal 24 Agustus 2025. Saat ini, keempat pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Sebelumnya, polisi juga sudah menangkap 4 pelaku yang diduga berperan menculik Ilham. Total, polisi sudah menangkap 8 pelaku. Namun polisi masih belum mengungkapkan apa motif pelaku membunuh Ilham. Aksi penculikan terhadap Ilham terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus lalu. Sehari kemudian, jasad Ilham ditemukan terikat dan terlakban di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga Kepala Cabang Bank BUMN yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan menyatakan tidak ada sesuatu yang janggal sebelum maupun setelah kejadian. Berikut cuplikan perbincangan di program Kompas Malam. Sampai saat ini kita sudah memperhatikan dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang dikenal. Tapi sejauh ini bagaimana respon Anda dan juga keluarga ketika polisi akhirnya berhasil menangkap otak dari rencana pembunuhan terhadap almarhum, Pak? Yang pertama, kita sangat apresiasi atas kinerja dari kepolisian yang begitu cepat ya bergerak dan menangkap dari sementara yang menjadi dugaan para pelaku. Itu kita sangat Pak, apresiasi lah. Ini juga yang ingin kita ketahui, apakah memang korban pernah bercerita soal terlibat masalah dengan seseorang, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin nasabah begitu, pernah nggak? Nah, sejauh ini tidak pernah mendengar tentang hal tersebut ya dari keluarga. Karena almarhum mungkin tidak bercerita juga berkaitan dengan pekerjaannya untuk di rumah. Itu sih informasi yang saya ada. Ya, jadi kejadian yang menimpa almarhum itu di luar prediksi dari keluarga, bahkan mungkin membuat kaget semua keluarga ya, Pak? Iya, sangat kaget karena almarhum itu orang yang ramah, baik. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini kan jadi sangat mengagetkan kami dari pihak keluarga. Sangat tidak menyangka ya. Terjadi. Sangat tidak menyangka dan tidak pernah sama sekali terpikir bisa sampai menimpakan keluarga. Jadi apakah memang korban benar-benar tidak pernah bercerita, misalnya mendapatkan ancaman begitu? Tidak pernah bercerita tentang ancaman. Apapun lah bentuk-bentuk intimidasi itu tidak cerita. Lebih lengkap terkait update pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang, dan juru kamera Junaidi Saputra di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Zevanya. Bagaimana penyelidikan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN? Apakah polisi sudah mengantongi fakta baru dengan mengungkap motif pembunuhan ini? Ya, Imron, tentu kita masih menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN ini, berinisial MIP begitu. Karena sejauh ini tentu yang masih menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi motif penculikan
terhadap Ilham ini. Namun sejauh ini dari polisi sudah berhasil meringkus atau menangkap 8 pelaku yang saat ini sudah naik statusnya menjadi tersangka, di mana 4 diantaranya ini merupakan eksekutor penculikan dan 4 lainnya ini adalah aktor intelektualnya. Nah, dari informasi yang berhasil kami himpun, Imron dan juga saudara, salah satu eksekutor ini yang ditangkap di bandara di Nusa Tenggara Timur begitu, ini sehari-harinya ia bekerja sebagai debt collector. Kemudian untuk aktor intelektual, salah satunya yang berinisial DH, ini merupakan seorang pebisnis profilnya yang memiliki usaha di bidang pendidikan non formal. Sementara untuk terkait dengan peran dari masing-masing tersangka ini masih didalami oleh polisi secara intensif tentunya untuk mengungkap kira-kira apa yang menjadi peran dari masing-masing tersangka ini. Tapi kalau kita melihat lagi dari kronologi yang terjadi kemarin di tanggal 20 Agustus diculiknya Ilham ini atau korban di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo Jakarta Timur yang kemudian ia ditemukan keesokan harinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan tangan dan kaki yang terikat serta mata yang tertutup dengan lakban. Ini kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, dari keterangan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini menyebut bahwa hasil otopsi menemukan adanya bekas luka di leher dan juga dada dari korban, sehingga meninggalnya korban ini diduga dikarenakan kurangnya oksigen akibat tekanan yang ada pada leher dan dada korban. Karena kalau kita mendengar tadi juga kesaksian dari keluarga begitu ya, tidak ada menemukan adanya cerita dari korban di hari-hari sebelumnya begitu terkait dengan apakah punya musuh, kemudian hal-hal yang mencurigakan atau ia merasa mendapat ancaman. Ini keluarga bilang tidak menemukan hal tersebut, tapi keluarga ini juga bersaksi bahwa ia merasa korban ini dikuntit atau sudah diikuti oleh para pelaku sebelum terjadinya penculikan. Sementara itu Imron, kalau kita melihat dari kesaksian kuasa hukum para pelaku, khususnya eksekutor begitu, mengaku bahwa kliennya ini ditugaskan hanya untuk menculik, tidak untuk membunuh. Ia ditugaskan untuk menculik korban yang kemudian disuruh bawa ke sebuah tempat yang lalu nantinya disuruh menjemput lagi begitu. Tapi ketika mereka ditugaskan untuk menjemput lagi, di sini mereka menemukan korban atau kepala cabang Bank BUMN ini sudah tidak bernyawa. Sehingga tentu yang kita tunggu Imron apa yang menjadi motifnya, karena sejauh ini informasi yang beredar banyak sekali. Ada yang menduga ini dikarenakan masalah pribadi, kemudian ada juga dugaan terkait apakah ada konflik internal di dalam kantor kerja dari korban, atau yang terakhir ini juga ada isu atau soal kecurangan yang berkaitan dengan kredit fiktif. Ini yang selama ini motif yang beredar, tapi tentu kita harus menunggu apa yang menjadi hasil penyelidikan dari polisi khususnya di Polda Metro Jaya ini. Imron. Baik, hingga saat ini ada 8 orang yang sudah ditangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu perkembangan penyelidikan masih terus dilakukan. Apakah masih ada dugaan keterlibatan pihak lain selain dari 8 orang yang ditangkap, Zevanya? Ya, sejauh ini kalau kesaksian dari polisi memang dari 8 tersangka ini masih difokuskan untuk melihat perannya masing-masing. Tapi masih ada satu sosok lagi, Imron, yang masih diselidiki oleh polisi, di mana sosok ini seringkali dipanggil dengan sebutan bos oleh para pelaku. Sehingga ini yang masih ditelusuri lebih lanjut oleh polisi, yang kabarnya ini kemungkinan sosok yang sering dipanggil bos ini berlokasi atau berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Tentu kita akan menunggu, Imron, nanti bagaimana update perkembangannya dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap kepala cabang pembantu Bank BUMN ini, Imron. Baik, hingga saat ini polisi telah menangkap dan menetapkan 8 orang tersangka. Sementara itu peran dari masing-masing pelaku masih didalami untuk mengetahui motif pasti dari penculikan dan pembunuhan ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang, dan juru kamera Junaidi Saputra.